Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semua? Kalita, Nada, masih semangat ya? Faiha, Elzaira, Sifa, Naila, Yesif, Ayesa, Nadindra, Mutia. Terima kasih nih teman-teman. Ini gabungan 8A 8B ya? Kelompok Ya, 1, sekarang kelompok 1 ya. ya Bu. Oke, ya mungkin siang-siang kalian sudah dari pagi udah belajar, tapi sekarang belajar lagi. Masih tetap semangat ya untuk belajar AKM ya. Harus gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sohri sodri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semuanya nih dari tadi baru 11 orang. Minta tolong perwakilan 8A siapa nih 8A? Nada 8A apa 8B? Bu. 8A, Nada. Bu. Ya, tolong ingetin teman 8A yang kelompok 1 silahkan masuk Zoom Briana gitu. Yang 8B, ya 8B siapa nih yang 8B? Kia, Askia, 8A apa 8B? 8A. 8A, yang 8B siapa nih? Elzaira? 8A, Bu. 8A. Coba tunjuk 8B siapa ini? Saya, Bu. Anindita, 8B silakan tolong dipanggil teman-temannya yang kelompok 1 silakan masuk ke Zoom Buriana ya. Ya Anindita tolong. Yang kelompok 1 segera masuk ke Zoom Buriana. Kita akan waktunya nggak banyak ya, hanya 40 menit. 40 menit masih dikurangi absen. Paling efektif cuma 30 menit. Jadi nikmati saja. Jangan dibuat sebagai beban ya, belajar AKM, nikmati aja. Oke, bismillah kita akan mulai. Kita melanjutkan kemarin sudah sampai halaman 19 ya. 19, kita akan melanjutkan 19 bacaan yang bawah, yang Indonesia Surga Perikanan Dunia. Ayo semuanya dibuka halaman 19. Sudah ketemu? Bu Riana bacakan ya, atau kalian yang baca? Kalian deh, nada yang baca, nada ayo. Tentang Indonesia Surga Perikanan Dunia, ayo. Oke. Indonesia surga perikanan dunia. Bayu adalah anak seorang nelayan. Ayah Bayu mencari ikan tuna di perairan Indonesia. Suatu hari, Bayu ingin mencari informasi di internet tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia. Bayu menemukan data tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia sebagai berikut. Nah, Rumput datanya laut. Gimana baca? Ini aja langsung aja bla 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 gitu ya datanya, terus ke belakangnya Bayu membuat tabel. Ayo. Bayu membuat tabel data berdasarkan data yang ditemukannya. Tabel data yang telah dibuatnya berdasarkan informasi diperoleh sebagai berikut. Oke, baik. Bacaan ini untuk menjawab nomor 7 sampai nomor 10. Kita lihat dulu ya soalnya yang nomor 7. Nomor 7, berikan tanda checklist pada lingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Nah, soal nomor 1. Udang mempunyai udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor tertinggi. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ya, di tabel. Kan udah dari data yang halaman 19, Bayu kan sudah merangkumnya ke dalam tabel yang halaman 20. Ya, semuanya simak halaman 20, tabel yang atas. Kalau di sini pertanyaannya adalah udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Lihat di situ. Lihat kolom yang nilai ekspor yang paling kanan. Yang paling tinggi apa di situ? Itu ada 313, 510, 1.500, 1.500, 313.000 dan seterusnya.
Yang paling tinggi yang mana? Yang Udang. udang ya, 1.500.000, ya kan? Berarti pernyataan yang pertama betul apa salah? Udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Betul apa salah? Checklist atau enggak itu? Betul. Betul. Checklist ya, berarti yang nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Yang baca jangan Juliana lagi, biar kalian juga ikut ini. Coba Elzaira baca nomor 2. Yuk. Ada berapa Bu? Saya nggak dengar. Tiba-tiba langsung baca. Yang halaman 27 yang bagian 2. Nah, dari tadi nggak menyimak, nggak dibuka. Ya, videonya pada dibuka dulu semua. Ini Kedengeran Bu tadi Bu. nggak kedengeran, yang lain kedengeran nggak? Yang lain kedengeran suara Bu Riana nggak? Kedengeran Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Dengar ya. Ya udah, Talita tolong baca pernyataan yang kedua, yang rumput laut itu. Rumput laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Nah, betul nggak rumput laut itu komoditas perikanan yang nilai ekspornya paling tinggi? Rumput laut nilai ekspornya berapa? Kalau dalam US dollar tuh? 313.000. Ya, 313.000 US dollar. Paling tinggi nggak? Enggak. Kan? Justru dia paling rendah ya, enggak ya, paling kecil di situ ininya. Yang paling tinggi kan udang. Berarti pernyataan yang nomor 2 di checklist nggak? Salah atau betul? Salah. Salah, ya. Semuanya tolong di-unmute deh, biar bisa kita interaksi ya. Unmute aja, unmute. Dibuka, mikrofonnya dibuka. Biar kita bisa ngobrol semuanya. Pernyataan ketiga. Amanda, tolong dibuka Amanda kameranya. Baca pernyataan ketiga. Amanda, ayo semuanya tolong dibuka kameranya, kan peraturannya belajar harus buka kamera kan? Kenapa pada nggak buka kamera? Amanda, terus jangan cuma jidatnya doang yang kelihatan seperti itu. Amanda buka, semuanya kelihatan. Pernyataan ketiga, baca. Kepiting dan rajungan. Tuh kan nggak pada nyimak ya. Briana udah teriak-teriak ya. Amanda. Amanda nggak nyaut nih. Nadindra, silakan. Ya Allah, masih nanya halaman. Saya baru balik Baru balik dari mana? dari toilet. Toilet. Naura, silakan. Halaman 20 ya, dari tadi kita lagi bahas halaman 20. Naura Kesya, silakan baca halaman 20 yang nomor 7 bagian 3. Naura Kesya. Ya Bu, 20 yang mananya Bu? Aduh, jadi Briana dari tadi nggak pada. Nomor 7 bagian ketiga. Perhatikan ya, soal AKM itu adalah soal-soal yang butuh fokus baca-bacaannya. Terus data-datanya itu harus fokus. Kalau kalian nggak fokus, kalian nggak bisa paham ini soal-soal AKM gini. Ayo Naura, yang nomor 7 bagian 3, yang atas tuh. Kepiting dan rajungan merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling rendah. Oke, lihat kolom yang tengah, banyak produksi. Betul nggak yang paling rendah kepiting dan rajungan? Nilainya berapa? Kepiting dan rajungan, banyak produksinya. 313.000. Yang banyak produksi, berarti kolom yang tengah-tengah. 100. 100 satuannya apa di situ? 100 ton kan? Ya, lihat tuh. 100 ton. Jadi kepiting dan rajungan dibandingkan dengan yang lain, paling kecil nggak itu? Paling rendah nggak? Ya, paling rendah kan? Berarti pernyataan ini betul tidak? Kepiting dan rajungan merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling rendah. Betul? Betul. Betul ya. Oke, sip. Lanjut nomor 4. 4 Aisyah Bunga, baca. Rumput laut. Suaranya yang besar, dideketin dengan device.
Masih belum? Rumput laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling tinggi. Oke, rumput laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki produksi paling tinggi. Lihat yang kolom tengah, banyak produksi. Banyak produksi, rumput laut berapa di situ? Berapa ton? 10.147. Ya, 10.147. Nah, di antara semua jenis komoditas itu yang paling tinggi siapa? Apa? Rumput Rumput laut. 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 Berarti pernyataan itu betul apa salah? Betul. Betul. Oke ya, rumput laut memiliki banyak produksi paling tinggi. Oke. Terakhir nomor 5, Felita. Felita baca. Udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling tinggi. Ya, udang merupakan, benar apa salah? Udang banyak produksinya berapa udang? 273. 73. Ya, 273 ton. Nah, udang itu paling tinggi enggak? Enggak. Enggak, karena yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi? Rumput laut. Laut. Oke, paham ya? Ini paham ya? Oke, lanjut nomor 8. Baca soalnya dulu, Naila. Naila Zaira. Bayu juga akan menyajikan data tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia ke dalam bentuk diagram batang menggunakan komputer. Bayu memperoleh hasil berupa diagram sebagai berikut. Baca yang bawahnya lagi, tetapi sayangnya. Tetapi sayangnya diagram tersebut belum ia beri keterangan jenis komoditas, hubungan label X dan Y dengan jenis komoditas yang sesuai. Ya, ini masih ada hubungannya dengan data yang di atas ya. Kan tadi nomor 7 sampai nomor 10 itu pakai data yang tadi. Nah, sekarang kita lihat X. X tingginya diagram batang berapa itu? X tingginya berapa? 1.400.000 lebih ya. Di tengah-tengah antara 1.400.000 dan 1.600.000. Berarti berapa itu tingginya? 1.500.000. Ya, 1.500.000. Oke. Yang 1.500.000 itu apa? Yang nilai ekspornya paling ya. Yang nilai ekspornya sampai 1.500.000 itu komoditasnya apa? Udang. Udang. Ya, tarik garis ya dari X ke udang. Kalau Y nilai ekspornya berapa itu? Di atasnya 400.000. Di atasnya 400.000 berarti berapa? 510. Oh ya, ini yang nilai ekspornya sekitar 510. Berarti yang 510 itu apa komoditasnya? Tuna. Ya, berarti X-nya itu udang, Y-nya itu tuna. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Saya. Oke, sip. Lanjut. Nih, Virial. Kalau yang nutup Briana tunjuk-tunjuk ya. Virial nomor 9. Silakan Virial, dibaca. Komoditas yang mempunyai nilai ekspor tertinggi dan diminati banyak nelayan. Jadi dapat diprediksikan bahwa banyak nelayan Indonesia akan melakukan peningkatan produksi komoditas perikanan berupa. Oke, komoditas yang mempunyai nilai ekspor paling tinggi dan paling diminati apa? Nilai ekspor paling tinggi. Tadi yang paling tinggi yang 1.500.000 apa? Udang. Berarti kemungkinan dapat diprediksi bahwa banyak nelayan Indonesia akan meningkatkan produksi perikanan berupa apa? Udang. Ya, udang. Jawabannya udang karena ternyata yang mempunyai nilai produksi paling tinggi padahal cuma produksinya 273 ton tuh, tapi nilai uangnya sampai 1.500.000. Jadi kan harganya paling mahal gitu, paling laku di pasaran dunia ya. Jadi maka diperkirakan bahwa orang Indonesia, nelayan Indonesia akan banyak memproduksi perikanan dengan komoditas udang. Oke, lanjut. Lanjut, Tira baca nomor 10. Sebuah lahan seluas 1 hektar digunakan sebagai tambak udang.
Modal untuk persiapan tempat dan alat sebesar 20 juta. Biaya operasional selama pemeliharaan tambak udang sampai dengan panen sebesar 230 juta rupiah. Pada saat panen diperoleh hasil panen udang seberat 8 ton dan dijual dengan harga 54.000 per kilo. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh dari produksi udang tersebut? Oke, baik. Sebuah lahan 1 hektar digunakan untuk tambak udang. Modalnya ya, modalnya berapa ini? Modal untuk persiapan tempat dan alat 20 juta. Modal 20 juta. Kemudian selain modal itu ada biaya operasional. Ya. Modal untuk persiapan tempat dan lahan dan alat itu 20 juta. Biaya operasional dan pemeliharaan itu 230 juta. Berarti seluruh modalnya itu 20 juta ditambah biaya operasionalnya 230 juta. Berarti berapa di sini? 250 juta. Ini modal keseluruhannya dari lahan, kemudian alat, kemudian pemeliharaan tambak, operasional, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat panen diperoleh hasil panen udang sebesar 8 ton. Nah, dengan harga 54.000 per kilo. Nah, berarti ini hasilnya ya, hasilnya yang diperoleh itu 8 ton itu berapa kilo sih? 8.000 ya. 8.000 kali 54.000. 8.000 kali 54.000 berapa ini? Bantu hitung. 8.000. 8 kali 4, 2, 3. 8 kali 5, 40. 47 ya. 43 apa 43? 43. 43. 432. 43 berapa? 432 juta. 132 juta. 432 juta ya. Juta. Ya, 432 juta. Nah, di sini modalnya yang dibutuhkan itu 250 juta. Terus hasilnya yang diperoleh adalah 432 juta. Berarti untungnya berapa? Ya, untungnya dulu kita tulis. Untung berarti 432 juta dikurangi 250 juta. Ini juta ya. Berarti berapa ini? 2, 182 juta. 3, 13, 8, 182 juta. Ini untung. Ya. Untungnya 182 juta. Nah, yang ditanyakan adalah persentase untung. Persentase untung itu berarti dari modal. Berarti 182 juta dibagi 250 juta kalikan 100%. Nih, coret ya 2. Nih, 250 juta ya. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, tinggal 1820 dibagi 25. Ini hasilnya adalah 72,8%. Nah, ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh nelayan ketika dia memelihara udang seluas 1 hektar. Ya, boleh di screenshot itu. Maka upayakan Zoom-nya pakai laptop ya kalau lagi belajar kayak gini. Lanjut, kita sudah di screenshot ya? Udah, Bu. Udah ya. Kita balik lagi ke bacaan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. 15 menit untuk ini sebelum absen ya. Siva udah belum tadi ya? Siva Dwi. Siva tolong baca sekilas tentang Python. Sekilas tentang Python. Python Energy merupakan Independent Power Producer atau IPP.
terbesar yang beroperasi di Indonesia. Saat ini Paiton Energy dimiliki dan mengoperasi 3 pembangkit listrik tenaga batubara di kompleks Paiton Power di Jawa Timur dan memberikan 2045 MW tenaga listrik kepada PT PLN atau Persero yang kira-kira 6% dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa. Paiton Energy menghasilkan sekitar 13.500 GWh listrik per tahun, yaitu menyumbang sekitar 10% dari konsumsi listrik tahunan di Pulau Jawa. Coba nomor 11 ya. Berilah tanda checklist pada kolom benar atau salah sesuai informasi pada bacaan di atas. Oke, baik. Nomor 1. Paiton Energy memberikan 0,6 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang milik PT PLN Persero. Betul apa salah? Di bacaan di situ adalah yang kira-kira 6% dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa. Ya kan? Lihat Paiton Power di Jawa Timur, bacaan yang atas saya baca, Paiton Power di Jawa Timur dan ini Paiton Power di Jawa Timur dan memberikan 2045 megawatt tentang tenaga listrik kepada PT PLN Persero yang kira-kira 6% dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa. Nah, 6% kan di situ tulisannya 6%. Apakah 6% itu sama dengan 0,6? Sama nggak? Halo? Beda? Enggak. Beda. 6% sama 0,6. Kamu belajar matematika? Sama. Sama. Jadi lihat di situ ya. Sini Bu Riana. Jadi 6% sama 0,6 itu sama. Kalau di bacaan kan tulisannya 6% kan. Nah, kalau di pilihan itu kan 6% beda deh ya. Kalau 6% itu 6/100, bukan 0,6. 0,06 ya. Ya, salah. Ya, pernyataan yang pertama salah. Ya. Coba pernyataan yang kedua. Paiton Energy memberi 0,06 dari total kapasitas tenaga listrik. Nah, itu betul apa salah? Baru betul. Ya, jadi 6% itu adalah 0,06. Nah, sekarang 3. Paiton Energy memberikan 3/5 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang. 3/5. 0,6% itu apakah sama dengan 3/5? 3/5. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 berarti berapa? 0,6 kan? Berarti betul apa salah kalau 0,6? Salah. Harusnya 0,06 kan? Terus yang nomor 4, Paiton Energy menyumbang sekitar 1/10 dari konsumsi listrik tahunan. Nih, menyumbang sekitar 10%. 10% kalau dibacaan 10%. Apakah 10% dari konsumsi listrik tahunan itu sama dengan 1/10? 10% apakah sama dengan 1/10? Salah. 10% kan 10/100. Sederhanakan 1/10 kan? Berarti betul apa salah? Pernyataan 4. Betul. Ya. Pernyataan 5. Paiton Energy menyumbang sekitar 0,01. Apakah 0,01 itu sama dengan 10%? 0,01. Ini pecahan ya. 1/100 kan ini majunya 2. 1/100. Berarti betul apa salah yang ini? Betul. Salah dong. Salah. Kan di bacaan harusnya 10%. 1/10 itu 1/100 kan bukan 10%. Iya. Begitu ya? Bingung nggak kamu? Harus tahu ya bedanya 1/100, 1/10 gitu. 10% itu 1/10 bukan 1/100. Lanjut, Kaila Fidel, baca nomor 12. Sebuah rumah menggunakan penerangan lampu pijar terdiri atas 2 buah lampu 40 watt dan sebuah lampu 60 watt.
Pemilik rumah akan mengganti lampu tersebut agar lebih hemat. Di toko listrik tersedia lampu CFL dan lampu LED dari kardus. Lampu yang hendak dibeli yang memperoleh informasi sebagai berikut. Biaya pemakaian lampu pijar 40 watt dan adalah 800 per hari dan lampu pijar 60 watt adalah 1.200 per hari. Tentukan pernyataan yang benar dengan memberikan tanda titik pada lingkaran. Pada lampu pijar itu kalau 40 watt itu harganya 800.000 ya. 800 rupiah per hari. Berarti kalau 1 wattnya berarti berapa? Kalau 1 watt. Kalau 40 watt itu 800. Kalau 1 watt berarti 800 dibagi 40 kan? Berarti berapa? 20 ya. Jadi harga per wattnya per harinya adalah 20 rupiah. Begitupun pada lampu, ya lampu 60 watt kan juga kalau 60 watt sama aja kan ini. Kalau 60 watt itu kan berarti harganya ada 1.200. Berarti kalau 1 watt kan sama kan? 1 watt kan berarti 1.200 dibagi 60. Berapa ini? 20 kan? 20 rupiah. Nah, harga 1 wattnya adalah 20.000 rupiah. Nah, sekarang kita tinggalkan ceritanya ini nyari lampu yang lebih hemat. Kalau pakai CPL itu cuma butuh 12 watt. Kalau pakai LED cuma butuh 7 watt. Nah, sekarang nomor 1, pernyataan 1. Jika ia mengganti satu lampu pijar 40 watt, ya, ini 40 watt, ini diganti dengan lampu CPL. 40 watt diganti dengan CPL. CPL itu yang 12 watt ya. Ia berhemat 240 per hari, betul nggak? Ini kalau pakai pijar itu 40 watt. 40 watt itu kan 800.000 ya. Maaf. Kalau pakai lampu pijar itu 40 watt itu kan harganya 800.000. Nah, sekarang kalau dia menggunakan lampu CPL, CPL itu cuma butuh berapa watt? Ini lampu pijar ya, ini lampu pijar. Kalau pakai lampu CPL itu cuma butuh 12 watt. Nah, harga 1 wattnya itu kan tadi 20. Berarti berapa? 20 kali 12? 240. Ini maaf, ini bukan 8.000 ya, tapi 800. Maaf, ini 800. Jadi kalau pakai CPL itu ternyata cuma 12 kali 20. Berapa? 240. Cuma butuhnya 240 rupiah. Berarti menghematnya berapa? 0. Ini 10, 6, 7, 5. Menghematnya 560. Berarti betul apa salah di situ 240? Salah. Oke, pernyataan yang kedua. Jika mengganti lampu 40 pijar. Nah, ini waktunya. Ntar ingetin kalau kurang 5 menit kita absen dulu. Jika ia mengganti satu lampu pijar 40 watt. Kalau 40 lampu pijar 40 watt. Itu kan butuhnya 800 ya. Butuhnya 800 rupiah. Terus diganti dengan lampu LED. LED kan cuma butuh lampu LED cuma butuhnya 10 watt kan? LED 40. Kalau LED 7 watt ya. Kalau pada 40 watt itu butuhnya cuma 7 watt. Kalau 7 watt, 1 wattnya harganya 20, maka 7 kali 20 140. Dikurangi 0, 10 kurangi 4, 6, 7 kurangi 1. Kok sama sih ini? Ini tadi 7 kurang 2 ya. Kalau ini 7 kurang 1 ya. 7 kurang 1, 6. 660. Betul apa salah nih? Menghematnya 660? Betul ya? Betul. Oke, lanjut. Kalau 60 watt. Lampu pijar 60 watt. 60 watt
itu kan butuhnya berapa kalau 60 watt? 60 watt itu harganya berapa kalau 60 watt? 1.200 ya, 1.200 rupiah per hari. Ini diganti dengan LED, lampu LED. LED yang senilai dengan 60 watt itu berapa? 10 watt ya? Ya, 10 watt. Berarti kalau 10 watt berapa? 10 kali 20? 200. Dikurangi, menghematnya sampai berapa? 1.000. Betul apa salah di situ 1.000? Betul ya. Oke, yang keempat, jika ia mengganti semua lampu menggunakan lampu CPL, ia berhemat semua diganti CPL. Berarti kalau tadinya pakai lampu pijar, itu kan yang 40 watt itu 800 tambah 1.200 ya. Berapa itu? 2.000 ya. Kalau pakai lampu pijar semuanya yang 40 sampai 60 watt itu jumlahnya berarti 800 tambah 1.200 itu sama dengan 2.000. Nah, sekarang kalau diganti semuanya lampu diganti dengan CPL ya, CPL ganti dengan CPL berarti kalau yang 40 watt itu kan 12 watt ya, 12 kali 20 240 ditambah yang 60 18 watt, 18 kali 20 360 ya. Berapa ini? 600 ya. 600. Berarti dikurangi 1.400. Harusnya menghematnya 1.400. Tapi di situ berapa? 1.960. Salah. Yang terakhir. Kalau diganti dengan LED semua. Kalau pakai lampu pijar semua, itu kan tadi di jumlahan butuhnya kan 800 sampai 1.200 kan, butuhnya 2.000. 2.000 biayanya. Tapi kalau diganti dengan lampu LED semua, LED berarti kan cuma butuh 7 watt sama 10 watt. 7 watt, 7 kali 20, 140 ditambah 10 kali 2, 200. Berarti 360 dikurangi 0, 4, 9 kurang 3, 6, 1. Ada kesalahan nggak? Ini 340, maaf Diana salah jumlahin. 340. Ini 6 ya. 1.660. Betul apa salah? Betul ya. Oke, sip. Jadi seperti itu ya gambaran soal AKM. Gambaran soal AKM kalian harus punya analisis yang kuat, harus akalnya, logikanya harus jalan. Agar apa? Agar bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ya, maaf nih. Oke, boleh silakan di screenshot dulu. Kita akan absen dulu. Waktunya udah tinggal 5 menit. Nanti kalau nggak diselesaikan sekarang, nggak sempat absen karena Briana harus laporan ya. Sekalian tolong disampaikan apakah minggu kemarin kalian hadir atau tidak gitu ya, karena Briana butuh data itu. Udah ya. Karena ini di absen ya untuk AKM ini. Ada 26 orang, padahal di kelompok ini harusnya ada 30 orang. Coba Aisyah Bunga, ada nggak? Aisyah Bunga? Ada, Bu. Ada, kemarin ada nggak Aisyah? Ada, Bu. Kemarin hadir, oke. Kemarin, oh ya nanti absennya tanggalnya kan beda ya. Kemarin itu hari Selasa sama Rabu ya. Ntar Briana cek deh. Amanda ada? Halo Amanda. Amanda ada ya. Kemarin hadir nggak Amanda? Amanda, yang pertemuan pertama hadir nggak? Hadir. Jadi Briana screenshot dulu deh sebelum. Coba Briana foto dulu. Nanti takut nggak cukup waktu. 1, 2, 3. Halaman kedua dulu. 1, 2, 3.
Oke, sebentar ya. Diana absen tadi hanya untuk backup. Amanda, untuk minggu kemarin hadir nggak Amanda? Amanda, bisa chat deh kalau kamu nggak bisa ini. Amanda, minggu kemarin hadir nggak? Hah, hadir nggak? Hadir. Hadir, ya. Ayesa? Ayesa ada nggak? Hadir. Kemarin hadir nggak minggu kemarin? Hadir. Hadir. Askia? Askia? Ya, Bu. Hadir. Minggu kemarin? Minggu kemarin hadir kan? Lupa, Bu. Hadir nggak AKM minggu kemarin? Ya ditanya. Elzaira ada nggak Elzaira? Iya, Bu. Minggu kemarin ada nggak? Hadir, Bu. Hadir, terima kasih. Virial? Ada Virial? Iya, Bu. Hadir. Minggu kemarin hadir nggak Virial? Hadir, Bu. Ya. Kanaya ada nggak Kanaya? Halo Kanaya. Kanaya nggak ada. Mutia ada. Halo Mutia, kemarin hadir nggak Mutia? Hadir, Bu. Minggu kemarin hadir Mutia? Hadir. Oke. Naila Zahira. Naila, Hadir. minggu kemarin hadir nggak? Hadir. Hadir. Oke. Nur Ainina. Nur, Ya, hadir. Bu. Minggu kemarin hadir nggak? Hadir. Oke. Nada. Ya, Bu. Minggu kemarin ada nggak Nada? Hadir, Bu. Oke. Syifa Dwi. Hadir, Bu. Minggu kemarin ada nggak? Ada. Ada. Oke. Ravena Tahel. Ravena ada nggak Ravena? Nggak ada ya? Ravena nggak ada. Syarifah Nur. Hadir, Bu. Hadir. Minggu kemarin ada nggak Syarifah? Hadir, Bu. Oke. Alfitrisya. Hadir, Bu. Hadir. Minggu kemarin? Hadir, Bu. Hadir. Anin Dita. Hadir, Bu. Minggu kemarin hadir nggak? Hadir. Oke. Azahra. Nggak ada ya. Cut Aisyah. Hadir, Bu. Hadir. Minggu kemarin ada nggak? Ada, Bu. Oke. Faiha. Ada, Bu. Hadir. Minggu kemarin ada nggak? Ada. Oke. Felita. Iya, Ada Bu. minggu kemarin ada nggak Felita? Hadir, Bu. Oke, Kayla Fidel. Ini kalau terputus yang belum Bu Riana panggil, nanti Japri Bu Riana ya, Bu, saya hadir gitu. Kayla Fidel ada. Kemarin ada nggak Kayla? Ada, Bu. Oke. Keisha Salsabila. Keisha? Hadir, Bu. Hadir. Minggu kemarin ada nggak? Ada, Bu. Oke. Meroska nggak ada. Nadindra. Hadir. Minggu kemarin ada? Minggu kemarin? Enggak, Bu. Sakit. Sakit. Oke, Naura Kesha.